Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dengan NIM 216500051. Di sini saya akan menjelaskan kejahatan cyber. Yang pertama itu jenis kejahatan cyber. Yang pertama, identity theft. Itu adalah pencurian identitas sejenisnya. Artinya dengan peniru identitas itu di mana seseorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang yang lain yang dia idolakan dan mencuri identitas orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Contoh kasusnya itu ada 3. Nanti jika ingin membacanya itu tinggal klik saja salin website yang ada di sini. Yang pertama itu ada skandal Mark Zuckerberg diduga terkait Cambridge, pelanggaran data, Experian mencapai 24 juta pelanggan. Yang selanjutnya ada phishing, kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, unggahan media sosial atau pesan teks. Kasus nyatanya itu ada 3 juga. Penjahat dunia maya di Malaysia menyamar sebagai agen Lazada. Menangani penipuan perbankan dengan serius dan geger 3,4 M raih setelah teleponan. Selanjutnya ada malware. Adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer. Contoh kasusnya ada 3, seperti yang pada tampilan tersebut. Saya akan menjelaskan satu saja. Itu adalah Zeus Trojan, yang juga dikenal sebagai Zbot, merupakan malware yang berjenis Trojan yang ditemukan pada tahun 2007. Ada juga ransomware, adalah jenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusannya dibayar. Contoh kasusnya ada 3. Saya akan menjelaskan satu atau menyebutkan satu saja. Yang pertama, Europol ransomware Waneri Cray, telah 200.000 korban. Dan yang kedua juga ada dihantam ransomware Indonesia butuh Badan Cyber Nasional. 2 rumah sakit jiwa di Jakarta kena serangan ransomware. Yang kelima itu hacking atau proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses tidak sah atau melakukan aktivitas yang tidak diizinkan. Ada 3 contoh kasus. Ada 3 contoh kasusnya. Saya jelaskan saja secara singkat. Website Israel lumpuh diserang hacker Pakistan hingga Maroko. Rumah sakit di Amerika Serikat lumpuh total. FBI turun tangan cari hacker. Ngeri, teleskop tercanggih di dunia diserang hacker misterius. Selanjutnya ada serangan DDoS. Ada serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasusnya ada 3. Diserang DDoS di Eropa, internet lumpuh 6 jam di Korea, dan mengenal DDoS yang diserang situs virus corona didikai oleh Anies. Jenis kejahatan yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual, adalah dekompilasi ilegal, penggunaan kembali, pembungkusan rekayasa balik, dan distribusi produk expose. Kasus nyatanya juga ada 3. Terbukti dari curi chip di Amerika Serikat, Profesor Cina dibui 18 bulan, curi data Wemo, Uber dikabarkan berikan alfabet saham. Amerika Serikat dakwa 2 warga negara Cina curi data. Forgery, pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi, meniru atau benda statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Contoh kasusnya juga ada 3, kebocoran data BPJS, kebocoran data Cermati dan Lazada, kebocoran dari Tokopedia. Child pornografi ini adalah pornografi anak-anak, mengacu pada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam aksi bertindak seronok atau melakukan perbuatan maksiat. Hal ini berbentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun, atau video. Kasus nyatanya ada Bruder Angelo divonis 14 tahun, temukan PPTAK transaksi pornografi anak guna yang akan GoPay.
Lenovo, Bareskrim tangkap 3 tersangka kasus pornografi anak di Jatim, Jabar, dan Jateng. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying di dunia maya yang ditujukan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Swift respon dugaan cyberbullying, Cucu SB dan lockdown. KPI TikTokers, Luluk Nuril melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Agensi bantah tudingan Nam Jong Hyuk terlibat masalah perkelahian. Disinformation, ada informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu adalah bagian dari informasi yang mungkin juga tidak disengaja. Kasus nyatanya, Twitter bisa diakses lagi di Turki usai pemblokiran pasca gempa. Facebook respons bidan sosial, hoax COVID membunuh orang. AHY bahas kemunduran demokrasi di titik pasuan bazar. Peretasan email mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka ini melibatkan mendapatkan akses tidak sah ke akun email seseorang atau menyerap komunikasi email mereka. Contoh kasusnya ada 3 juga. Hacker Cina serbu email pemerintah Amerika Serikat pakai bug Microsoft Cold. Akun IG BEM unut dari Bali diretas usai sentil politik sayang anak Jokowi. Yang ketiga, kanal YouTube DPR hilang. Espionage atau spionase atau pemata-mataan adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia. Ada 3. Pertama, memata-matai data penggunaan Amerika Serikat karyawan TikTok dipecat. Waspada, beberapa aplikasi populer iPhone memata-matai Anda. Hebat sekali, software WhatsApp milik perusahaan Israel buat sadap HP. Cyber extortion, pemerasan dunia maya, adalah kejahatan yang melibatkan serangan atau ancaman serangan dibarengi dengan permintaan uang atau respons lain bagi ketidakseimbangan untuk menghentikan atau memulihkan serangan tersebut. Kasusnya juga ada 3. Banyak perusahaan di dunia, geng hacker malak 1 triliun. Kisah staf IT di Inggris yang catut hacker demi para beras bos sendiri. Data Apple diretas, hacker minta tebusan triliunan. Kejahatan keuangan online adalah cyber menjadi tindak kriminal yang paling mengancam di masa mendatang. Seluruh negara mengantisipasi kejahatan yang memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet tersebut. Contoh kasusnya juga ada 3. Menkominfo minta Opsel blokir nomor-nomor digital. Nomor dipakai pinjol ilegal. Bareskrim blokir aliran uang Indra Kents ke Kepulauan Karibia. Bahaya jual selfie, foto KTP berharap cuan. Privilege invention selanjutnya ya. Pelanggaran privasi ini adalah campur tangan yang tidak dapat dibenarkan ke dalam kehidupan pribadi orang lain tanpa persetujuannya. Kasus nyata juga ada 3. Dukcapil Kemendagri ingatkan bahwa selfie dengan KTP, sebar konten pornografi didenda 88,7 miliar, hacker bongkar pihak yang sepelekan kebocoran data. Ada juga United Access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seorang memasukkan atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Ada juga Intel Rusia retas surat Demokrat temukan riset soal Trump. Deret potensi serangan hacker usai 5G makin ngetren. 2 hari beruntun, Reskrim bongkar penyusupan judi online di situs pemerintah. Seksualisasi Sebrim adalah aktivitas mengakses pornografi di internet terlibat dalam real time, yaitu percakapan tentang seksual online dengan orang lain dan mengakses multimedia shortcut sex. Contohnya ada tersangka prostitusi online Vanessa terancam 6 tahun bui. Sebar konten porno buat balas denda, pria didenda 88,7 miliar. Dia OnlyFans diperiksa kasus dugaan pornografi aliran duit dilacak. Online blackmail atau pemerasan online adalah ketika seseorang mengancam untuk mengabaikan informasi pribadi, gambar atau video seseorang kecuali ada tindakan yang dilakukan untuk mereka. Kasus nyatanya juga ada sama seperti tadi, sebar konten porno, data Apple diretas, hacker minta tebusan triliunan, dan bobol banyak perusahaan di dunia geng hacker melak 1 triliun. Komputer resource crimes, penggunaan komputer online tanpa izin. Contoh kasusnya juga ada 3. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kami tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kami harus memulai untuk menjadi luar biasa. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.